Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu diberikan kemuliaan, kesehatan, keselamatan, dan semoga kelak di yaumul kiamah kita semua dijadikan umat yang mukmin. Amin amin ya robbal alamin. Pembahasan kali ini tentang cara menghitung barang yang hilang dan apakah barang tersebut benar-benar hilang atau tidak. Bisa jadi barang tersebut terselip, lupa menaruh, atau memang benar-benar dicuri orang. Nah, caranya adalah dengan menghitung neptu hari hilangnya barang. Dan neptu itu sendiri adalah hasil perjumlahan dari angka, hari, dan pasaran. Kemudian jumlah neptu tersebut dibagi 4. Jika sisanya 1, artinya barang tersebut tidak hilang atau hilangnya karena kesalahan sendiri, bukan dicuri oleh orang lain. Bisa jadi terselip atau bisa jadi Anda lupa di mana meletakkannya. Dan jika sisanya 2, artinya barang tersebut hilang diambil saudara sendiri. Dan jika sisanya 3, artinya barang tersebut diambil kerabat atau saudara dari pasangan Anda. Dan jika angka neptu tersebut habis dibagi 4, maka barang yang hilang ini diambil oleh orang lain. Seperti itu. Saya kasih contoh, seumpama HP Anda hilang pada hari Selasa PON. Hari Selasa yang berangka 3 dan pasaran PON yang bernilai 7. 3 ditambah 7, total angkanya yaitu adalah 10. Lalu 10 dibagi 4 sama dengan 2, sisa 2. Maka hasil perhitungannya adalah yang nomor 2 tadi, yaitu barang tersebut hilang diambil saudara sendiri. Seperti itu. Masih dengan cara yang sama, kita bisa memperhitungkan apakah barang tersebut bisa kita temukan lagi atau tidak, yaitu dengan cara angka neptu tadi. Maksud saya neptu hari hilangnya barang Anda, lalu dibagi dengan angka 3. Jika sisa 1, artinya barang tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Jika sisa 2, barang tersebut suatu saat akan ditemukan lagi. Dan jika habis dibagi 3, maka barang tersebut tidak bisa ditemukan, tapi si pencuri akan jatuh sakit. Seperti itu. Sebagai contoh, tadi HP Anda hilang pada hari Selasa PON, yang total jumlah neptunya adalah 10. Lalu nilai 10 dibagi 3 sama dengan 3, sisa 1. Yang artinya barang tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Selanjutnya kita akan memperkirakan atau menentukan pelaku pencurian barang. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini jangan menjadi sebuah acuan untuk menuduh seseorang yang pada dasarnya Anda tidak suka menyukai orang tersebut. Caranya yaitu Anda harus menentukan barang Anda itu benar-benar hilang dicuri. Barang Anda benar-benar hilang dicuri. Setelah itu pastikan harinya, baru kemudian hitung neptu hari tersebut.
dan dibagi 3. Jika sisa angka 1 artinya teman sendiri, jika sisa angka 2 artinya barang tersebut diambil oleh orang yang serumah dengan Anda. Dan jika angka tersebut habis dibagi 3, maka pencurinya adalah orang jauh. Kemungkinan tidak Anda kenal. Contohnya misalnya HP Anda dicuri pada hari Rabu Wage. Hari Rabu yang berangka 7 dan pasaran Wage yang bernilai 4. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Dan angka 11 ini dibagi 3. Jadi 11 dibagi 3 sama dengan 3, sisa 2. Artinya HP Anda diambil oleh orang yang masih serumah dengan Anda. Seperti itu. Kemudian menentukan apakah si pencuri ini laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian bagilah angka neptu tadi dengan angka 3 juga. Jika sisanya angka 1, maka pencurinya adalah seorang pria. Jika sisanya angka 2, pencurinya adalah seorang wanita. Dan jika tidak tersisa alias angkanya habis dibagi 3, maka itu bisa jadi laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah dengan cara yang masih sama, yaitu cara menentukan warna kulit pelaku pencurian barang tersebut. Nah, bagilah neptu tadi dengan angka 3 juga. Jika sisanya 1, maka pencurinya berkulit gelap. Jika sisa angka 2, maka pencurinya berkulit sawo matang. Jika sisa angka 3 atau jika angka habis dibagi 3, maka pelakunya berkulit putih. Nah, kita kasih contoh masih sama, Rabu Wage seumpama itu jumlah neptunya 11. Dan angka 11 ini dibagi 3, sisanya 2. Dan hasilnya adalah pelaku yang mencuri HP Anda itu memiliki warna kulit sawo matang, tidak hitam, tidak putih. Oke, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itulah yang bisa saya jelaskan. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Niat dan tujuan saya tetaplah sama, saling berbagi agar kita semua dapat belajar. Dan prinsip belajar tetaplah sama, tetaplah terbuka namun kritis. Dan apapun yang saya sampaikan, janganlah langsung diterima, namun dikritisi. Pahamilah dengan bijak, dan semoga menjadi wawasan tersendiri bagi Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.